Ini adalah komplek makam yang disebut-sebut oleh warga sekitar Desa Plalangan Gunung Pati dengan sebutan Pragolapati atau Wasis Jayakusumo. Nama aslinya adalah Wasis Jayakusumo, putra dari Ki Ageng Panjawi, saudara seperjuangan dengan Ki Ageng Pemanahan, yaitu kakak perempuan yang bernama Waskita Jawi yang menikah dengan putra Sutawijaya, putra dari Ki Ageng Pemanahan, dan melahirkan Mas Jolang. Ki Ageng Panjawi diberi tanah perdikan oleh Sultan Pajang atau Hadiwijaya, atau lebih dikenal dengan sebutan Jaka Tingkir, yang tersohor namanya mendapati seorang guru bernama Kanjeng Sunan Kalijaga. Tanah tersebut berada di daerah Pati atas jasanya dalam peperangan melawan Arya Jipang atau lebih dikenal dengan Arya Penangsang. Di saat kerajaan Demak masih berdiri dan beliau bergelar Ki Ageng Pati. Sutawijaya kemudian mendirikan Kesultanan Mataram pada tahun 1587 sebagai raja pertama, bergelar sebagai Panembahan Senopati, sementara Wasis Jayakusumo menggantikan ayahnya sebagai Bupati Pati, bergelar Pragolo. Sukarela ia tunduk kepada Mataram karena kakaknya dijadikan permaisuri utama dan memiliki gelar yaitu Ratu Mas. Sedangkan Mas Jolang sebagai putra mahkota Mataram, pada tahun 1890 Adipati Pragola ikut membantu Mataram untuk menaklukkan Madiun. Pemimpin kota itu bernama Rangga Jemuna, putra bungsu Sultan Trenggana dari Demak. Melarikan diri ke Surabaya, putrinya yang bernama Retno Dumilah diambil oleh Panembahan Senopati dan dijadikan permaisuri yang kedua. Peristiwa itu membuat Pragola khawatir akan kedudukan kakaknya atau Ratu Mas akan terancam. Ia menganggap perjuangan Panembahan Senopati sudah tidak murni lagi. Pemberontakan Pati pun meletus pada tahun 1600-an. Daerah-daerah sebelah selatan pegunungan Kendeng dapat ditaklukkan oleh Pragola. Panembahan Senopati mengirim Mas Jolang untuk menghadapi pemberontakan Pragola. Kedua pasukan akhirnya bertemu di dekat Prambanan. Pragola kemudian berhasil melukai keponakannya sampai pingsan. Pada akhirnya Panembahan pun berangkat dan mencari Pragola untuk ditaklukkan dan menumpasnya. Menurut Babat Tanah Jawi, Ratu Mas sudah merelakan kematian adiknya. Pertempuran kembali meletus di Prambanan. Pasukan Pragola kalah dan mundur ke Pati. Panembahan Senopati mengejar sampai ke Pati, menghancurkan dan memporak-porandakan daerah Pati. Jika disambungkan dengan cerita dari rakyat, Adipati Pragolapati sebenarnya belum wafat. Semenjak kejadian pertempuran atau seserangan dan berakhirnya pengerjaan Panembahan Senopati ke Pati, Adipati Pragolapati melanjutkan pelarian dari medan perang ke arah barat menuju ke Semarang dan berakhir sampai ke sebuah bukit kecil di sebelah barat daya kota Semarang, yaitu yang sekarang menjadi Gunung Pati. Maka dari itu warga setempat mempercayainya bahwa cikal bakal Gunung Pati itu adalah Adipati Pragolapati. Dipercaya lagi Adipati Pragolapati mengasingkan diri di atas gunung kecil, tepatnya di sebelah timur laut Gunung Ungaran. Beliau memilih berkumpul dan mengabdikan diri kepada masyarakat kecil di kaki bukit tersebut, sehingga sampai wafatnya beliau juga dimakamkan di daerah Gunung Pati.
Nama Pragola didapatinya dari Panembahan Senopati Hanyokrokusumo atau Sultan Agung. Pada saat itu kejadiannya Wasis Joyokusumo telah memiliki suatu keinginan, yaitu Adipati Wasis Joyokusumo ingin memiliki salah satu hewan yang berupa sapi yang dimiliki oleh Panembahan Senopati Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Hanyokrokusumo pun memperbolehkan jika Adipati Wasis Joyokusumo ingin memiliki sapi yang beliau punya. Tapi ada satu syarat sebagai penentu kepemilikan tersebut, yaitu dengan menukar kuda yang dimiliki oleh Wasis Joyokusumo, sedangkan kuda tersebut memiliki kecepatan lari yang luar biasa jika dibanding dengan kecepatan lari kuda-kuda pada umumnya. Dari kejadian itulah maka gelar Pragola diberikan kepada Wasis Joyokusumo dari Panembahan Senopati Sultan Agung Hanyokrokusumo. Konon diceritakan oleh beberapa warga dari desa Pelalangan Gunung Pati, setelah peperangan di daerah Pati, pertempuran antara Adipati Wasis Joyokusumo atau Pragolapati dengan Panembahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, kuda tersebut telah melarikan diri mengikuti tuannya. Konon dikabarkan juga atau diceritakan oleh beberapa warga, kuda tersebut mati dan dimakamkan dalam komplek pemakaman umum yang berada di belakang Pasar Gunung Pati. Sedikit cerita sepak terjang Wasis Joyokusumo atau Pragolapati. Di komplek makam Adipati, tepatnya di samping sisi sebelah selatan, ada yang menarik perhatian, yaitu sebuah situs cagar budaya berupa bongkahan batu yang berbentuk kotak bujur sangkar yang disebut dengan yoni, atau warga sekitar Pelalangan menyebutnya dengan watu lumpang. Namun yoni di sini merupakan salah satu di antara dua sarana pemujaan Hindu Siwa pada masa kejayaan Mataram kuno. Jadi bisa dikatakan bahwa sebelum kedatangan Adipati di Pelalangan Gunung Pati dan sebelum dia wafat sampai beliau wafat sehingga dimakamkan di tempat tersebut, situs atau yoni itu sudah ada terlebih dahulu. Bahkan sebelum masuknya keyakinan Islam di Nusantara, yoni ini atau watu lumpang ini sudah ada terlebih dahulu. Kondisi yoni berada di dalam kotak yang berdindingkan kaca. Keadaan telah rusak pada bagian sisi yang melingkar, lubang kotak pengunci lingga yang berada di tengah penampang atas dan patah pada bagian ceratnya. Yang disebut dengan yoni merupakan salah satu alat untuk sarana pemujaan Hindu Siwa yang seharusnya memiliki pasangan berupa lingga atau yang disebut-sebut dengan Trimurti. Di sini yang disebut dengan Trimurti adalah sebutan untuk dewa-dewa dalam keyakinan Hindu kuno yang diwujudkan atau disimbolkan dengan lingga yoni. Yoni berbentuk bujur sangkar sama sisi pada umumnya, memiliki Thank you.